Meritokrasi. Sebuah konsep yang mungkin sering kita dengar, tapi apa sebenarnya maknanya bagi sebuah negara? Ini bukan cuma kata keren doang, sekadar istilah yang enak didengar. Tapi ini tiang utama pemerintahan yang benar. Fondasi yang kokoh untuk membangun negara yang kuat dan adil. Kalau meritokrasi beneran, naik jabatan itu karena jago dan hasil kerja, karena kemampuan dan dedikasi yang terbukti. Bukan karena kenalan. Bukan karena koneksi atau favoritisme. Buat pemerintah, apalagi di bagian penting kayak pertanian, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, prinsip ini penting banget. Sangat krusial untuk memastikan efektivitas dan keadilan. Kalau jabatan diisi orang yang pas, orang yang kompeten dan berintegritas, keputusan jadi lebih bagus. Kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran. Duit negara dipakai dengan benar. Anggaran publik dialokasikan secara efisien dan transparan. Dan rakyat jadi percaya. Kepercayaan ini adalah modal utama bagi stabilitas dan kemajuan bangsa. Sistem meritokrasi ini bikin pegawai negeri semangat kerja bagus, termotivasi untuk memberikan yang terbaik, karena mereka tahu usahanya bakal dihargai. Kinerja mereka akan diakui dan diapresiasi. Bayangin deh, kementerian yang semua pejabatnya dipilih karena ahli dan jujur, itu yang ditawarin meritokrasi. Sebuah pemerintahan yang diisi oleh orang-orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini bikin adil, menciptakan lingkungan yang setara bagi semua warga negara. Semua orang yang mampu bisa dapat kesempatan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Nggak peduli dia siapa. Yang penting adalah kemampuan dan integritasnya. Kalau rakyat lihat pemimpinnya dipilih karena bisa kerja, karena kompetensi dan rekam jejak yang jelas, kepercayaan ke pemerintah pasti naik. Dukungan publik akan semakin kuat. Nerapin meritokrasi, apalagi di kementerian kayak pertanian, yang bertanggung jawab atas ketahanan pangan, itu penting banget biar kerjanya cepat dan adil. Agar program-program pertanian dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Intinya, tanggung jawab negara dikasih ke orang yang paling bisa ngurusinnya. Orang yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan. Komitmen ke meritokrasi ini artinya komitmen buat masa depan. Investasi jangka panjang untuk kemajuan bangsa, di mana pemerintah itu isinya orang pinter dan jujur. Orang-orang yang berdedikasi untuk melayani negara dan masyarakat. Perjalanannya memang panjang, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi tujuannya adalah pemerintahan yang dipimpin orang-orang terbaiknya. Pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat. Di pemerintahan, godaan buat kasih jabatan ke orang dekat itu ada aja. Tapi Menteri Andi Amran Sulaiman tegas, nggak ada titipan jabatan. Nggak ada jabatan karena koneksi pribadi di Kementerian Pertanian. Beliau tolak semua permintaan kayak gitu, bahkan dari keluarga sendiri. Ini contoh yang kuat banget. Nolak nepotisme ini ngejaga biar proses pengangkatan jabatan tetap bersih. Tindakan Menteri Amran nunjukin kalau jabatan itu diraih, bukan dikasih cuma-cuma sebagai hadiah. Sikap beliau bikin staf semangat buat kerja bagus karena kemampuan, bukan karena pengaruh. Zaman titipan sudah selesai di kementerian beliau. Ini penting banget buat bangun sektor pertanian yang profesional dan kerjanya bagus. Jabatan di pemerintahan, itu bukan hak milik pribadi. Ini bukan warisan yang bisa diklaim, atau hadiah yang bisa diperebutkan. Lebih dari itu, tapi amanah suci dari rakyat. Sebuah kepercayaan besar yang diemban, sebuah tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Menteri Amran menanamkan ini di Kementerian Pertanian sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan. Menekankan kalau setiap peran itu tugas buat melayani dengan jujur, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan negara. Cuma orang yang sudah terbukti bisa kerja, memiliki rekam jejak yang jelas dan terukur, dan punya akhlak bagus yang pantas menjabat. Integritas menjadi syarat mutlak, tanpa kompromi. Cara pikir ini mengubah fokus dari cari untung sendiri, yang seringkali menjadi godaan terbesar, ke ngelayanin rakyat dan tanggung jawab. Mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan pribadi atau golongan. Kinerja itu ukuran utamanya, bukan koneksi, bukan nepotisme, tapi hasil nyata yang bisa dilihat dan dirasakan. Yang kerjanya nggak bagus, nggak ada tempat. Tidak ada toleransi bagi mereka yang hanya memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.
Kementerian bisa kerja bagus kalau pejabatnya benar-benar niat dan ahli. Dengan kompetensi yang mumpuni dan dedikasi yang tinggi. Menganggap jabatan sebagai amanah itu bikin PNS lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan lebih berintegritas, dan semangat jadi yang terbaik. Selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang diemban. Kalau jabatan didapat dan dijaga karena kemampuan, bukan karena faktor lain yang tidak relevan, kejujuran pasti tumbuh subur. Transparansi dan akuntabilitas menjadi budaya kerja yang melekat. Standar Menteri Amran ini tujuannya buat mengubah arti pelayanan publik di Indonesia, menuju pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat. Komitmen Menteri Amran soal meritokrasi ini sudah dari periode pertama beliau dan lanjut sampai sekarang. Beliau bikin sistem di mana kemampuan dan kejujuran jadi dasar buat naik pangkat. Doktrin Amran menggantikan jaringan lama dengan proses yang transparan dan apa adanya. Pas beliau kembali, prinsip ini ditegaskan lagi, kasih tanda kalau kemampuan tetap jadi patokan. Konsistennya ini sudah mengubah budaya kementerian, yang dihargai itu hasil kerja, bukan koneksi. Pegawai sekarang tahu kemajuan mereka tergantung apa yang mereka kasih. Penegasan doktrin ini di tahun 2025 nunjukin tekad kuat buat pemerintahan yang baik. Fokusnya tetap pada kemampuan dan hasil buat sektor pertanian. Di Kementerian Pertanian, naik jabatan itu dasarnya kemampuan, hasil kerja dan kejujuran, bukan koneksi. Naik pangkat diputuskan lewat penilaian yang adil dan ketat. Keahlian teknis itu penting, tapi kepemimpinan yang baik dan hasil kerja juga sama pentingnya. Sistem ini bikin semua punya kesempatan yang sama. Jadi semua pegawai semangat buat jadi yang terbaik. Kalau naik pangkat karena prestasi, kepercayaan sama sistemnya jadi makin besar. Kementerian jadi untung karena punya pemimpin yang bisa kerja dan niat. Cara Menteri Amran yang berdasarkan kemampuan ini kunci buat perubahan. Ini mastiin orang-orang terbaik yang mimpin jalan di pertanian modern. Komitmen Menteri Amran soal meritokrasi jelas banget dari pengangkatan 12 pejabat tinggi baru-baru ini. Pemimpin-pemimpin ini dipilih karena rekam jejak, pengalaman, dan kemampuan yang sudah terbukti, bukan karena hubungan pribadi. Contohnya, seorang Direktur Jenderal Tanaman Pangan dipilih karena kerja inovatifnya naikin hasil panen. Yang lain bawa keahlian di bidang tanggung jawab, pelatihan, dan bikin kebijakan. Prestasi tiap pejabat yang diangkat ini nunjukin pentingnya isi kepala dibanding koneksi. Pengangkatan ini secara strategis nempatin orang-orang jago di tempat yang paling butuh. Kementerian sekarang jadi lebih siap buat capai tujuannya. Ini jadi contoh buat instansi pemerintah lain ikuti. Meritokrasi, sebuah sistem yang mengedepankan kemampuan dan prestasi, yang didorong oleh Menteri Amran menjadi semakin relevan dalam upaya transformasi birokrasi. Penerapan prinsip meritokrasi ini benar-benar bikin perubahan signifikan di birokrasi, mengubah cara kerja dan budaya organisasi secara mendasar. Kalau kemampuan, kompetensi, dan hasil kerja jadi dasar utama dalam proses pengangkatan dan promosi pegawai, maka kementerian jadi gerak cepat, lebih efisien, dan fokus sepenuhnya ke hasil yang terukur. Perubahan mendasar ini bikin kebijakan yang dihasilkan jadi lebih berkualitas, tepat sasaran, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, proses kerja menjadi lebih cepat, lebih sederhana, dan minim hambatan birokrasi. Dampaknya, layanan buat petani makin baik, lebih mudah diakses, dan memberikan manfaat yang nyata. Uang negara dipakai dengan lebih pintar, lebih efisien, dan tepat sasaran, sehingga memberikan nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat. Dan yang terpenting, keputusan diambil berdasarkan analisa data yang akurat dan terpercaya, bukan karena bisikan atau kepentingan pribadi. Meritokrasi juga bikin semuanya jadi lebih terbuka, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, peluang untuk korupsi berkurang secara signifikan. Kepercayaan rakyat tumbuh dan menguat. Hal ini terjadi kalau mereka lihat bahwa proses pengambilan keputusan itu adil, transparan, dan melibatkan partisipasi publik. Ini bikin orang semakin semangat untuk kerjasama, berkolaborasi, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Hasilnya, program-program pemerintah jadi lebih berhasil, efektif, dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat luas.
Contoh sukses dari Kementerian Pertanian ini bisa menjadi inspirasi dan nyalain semangat perubahan positif di seluruh lini pemerintahan. Perjalanannya memang masih panjang dan penuh tantangan, tapi meritokrasi ini adalah dasar yang kuat untuk membangun pemerintah yang benar-benar melayani rakyat dengan sepenuh hati. Kemajuan di era Menteri Amran ini harusnya jadi inspirasi buat semua instansi pemerintah. Meritokrasi, adil bisa kerja, jujur, harusnya jadi standar umum di semua layanan publik. Kalau satu kementerian bisa berubah, yang lain juga bisa, asal ada pemimpin kuat dan niat. Bayangin deh, setiap kantor naikin jabatan orang karena kemampuannya, bukan karena kenalan. Dampaknya bakal luar biasa buat Indonesia. Nerapin meritokrasi itu sama aja menegakkan keadilan dan kesempatan yang sama buat semua. Kementerian Pertanian kasih contoh blueprint buat perubahan. Sekarang, saatnya kita semua sebagai bangsa punya komitmen baru buat meritokrasi. Menjaga meritokrasi itu tantangan terus-menerus, bukan cuma sekali beres. Ujian sebenarnya itu bikin meritokrasi jadi bagian dari DNA organisasi. Tahan banting sama perubahan. Ini butuh kewaspadaan, pengawasan, dan budaya adil di semua tingkatan. Investasi ke orang-orang berbakat dan proses yang transparan itu bangun kepercayaan dan mencegah pilih kasih. Komunikasi yang jelas negasin kalau hasil itu berdasarkan kemampuan. Janjinya, pemerintahan yang kerjanya bagus, dipercaya, dan mampu. Kementerian Pertanian kasih harapan dan contoh buat yang lain. Dengan merawat meritokrasi, Indonesia bisa bangun layanan publik yang pantas buat rakyatnya.